hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Urapilah kami, ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Bapa, saat ini kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau hidup di dalam ketaatan penuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Maafkanlah Bapa ketidaktepatan hidup kami, ampuni kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami benar-benar ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa melihat bahwa ketaatan adalah kunci sukses kehidupan orang percaya yang akan membawa kita sampai di kekekalan. Artinya begini, kalau dikatakan bahwa ketaatan merupakan kunci sukses kehidupan orang percaya, bukan berarti sukses yang dimaksudkan di dunia ini. Bukan. Sukses kehidupan orang percaya itu ketika nantinya di kekekalan, di hadapan Allah Bapa di sorga, di hadapan pengadilan Allah, kita bisa dikenal oleh Allah sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di hadapannya. Ini yang terutama. Ini kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Jadi kita harus melihat bahwa kunci sukses hidup orang percaya di kekekalan nanti itu adalah menyerahkan diri penuh kepada Allah dan hidup di dalam ketaatan penuh kepada Allah Bapa di sorga. Nah, cara hidup seperti ini sudah terlebih dahulu diterapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus ada di dunia ini, hidup sebagai manusia, hidup seperti saudara dan saya, Tuhan Yesus itu memilih untuk hidup dalam ketaatan. Ya, tetapi buah dari ketaatan itulah yang menjadikan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang saat ini mau hidup taat kepadanya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan itu. Jadi dikatakan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Saudara lihat, untuk benar-benar bisa menjadi taat, hidup dalam ketaatan, ternyata ada prosesnya. Kita harus belajar dari hari lepas hari, bahkan bukan saja hari lepas hari, tetapi di dalam setiap detik waktu hidup yang Allah Bapa di sorga berikan kepada kita saat ini, detik-detik waktu hidup inilah harus kita pergunakan dengan benar sebagai proses pembelajaran kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Di situ kita terus belajar menjadi taat, dan ketaatannya itu harus sama persis
seperti ketaatan Tuhan Yesus. Artinya, sekalipun ada persoalan hidup, ada tantangan, ada masalah, bahkan dikatakan tadi ada penderitaan, ia tetap taat, ya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, orang percaya juga harus seperti itu. Dari persoalan-persoalan hidup, tantangan, masalah yang kita hadapi, penderitaan hidup yang kita hadapi, kita harus tetap taat, tunduk sepenuhnya kepada Allah di dalam segala keadaan, ya. Di dalam segala keadaan, apapun keadaan hidup kita, baik atau tidak baik, kita harus belajar untuk tunduk sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Ketaatan Tuhan Yesus itu seperti itu. Karena apa? Karena ia begitu mengasihi Allah Bapa di sorga. Karena ketaatan kepada Bapa inilah Tuhan Yesus bisa berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Nanti saudara baca itu. Saudaraku, jadi kalau kita berkata kita adalah orang Kristen, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup taat kepada Allah. Tuhan Yesus itu belajar taat dari apa yang dideritanya, tetapi pada akhirnya ketaatan ini berbuah manis, di mana dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Di sini kita bisa mengerti bahwa kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup kalau kita tidak belajar hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup kalau kita tidak belajar hidup dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat, kesempurnaan itu menjadi harga mati yang harus kita capai sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 5 ayat 48, firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, karena itu haruslah kamu sempurna. Perhatikan di situ, haruslah. Jadi tidak boleh tidak. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi sempurna bagi orang percaya itu harga mati, harus. Nah, kalau kita tidak belajar menjadi taat, kita tidak mungkin bisa menjadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus. Lalu kita harus juga menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kembali Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, perhatikan itu. Jadi kalau kita tidak mau belajar untuk hidup dalam ketaatan penuh, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih ada di dunia ini, saya mau katakan, yang mulia Tuhan Yesus Kristus tidak akan bisa menerima kita di dalam kerajaannya. Saudaraku, itulah kenapa kalau kita melihat kembali Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-9 itu dikatakan jelas, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Perhatikan itu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Perhatikan baik kalimat ini, bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku, jadi kalau kita tidak mau hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah Bapa di sorga, melakukan kehendak Bapa, kita tidak akan bisa diselamatkan oleh
Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hanya menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Perhatikan itu, firman Tuhan yang mengatakan itu, saudaraku. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya kalau kita tidak taat, ya berarti kita juga tidak bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak diselamatkan artinya kita akan terbuang dari hadapan Allah. Kemana terbuangnya? Ya sudah jelas, ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Tetapi kalau mendengar perkataan seperti ini, saudara menolak. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan menggambarkan akan hal ini, seperti yang ditulis di dalam Matius 25 ayat 30, seharusnya kita gentar, saudaraku. Karena dikatakan di sini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi betapa kita harus mulai saat ini memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam ketaatan penuh, sama seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Kita juga harus taat kepada Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus hanya hidup melakukan kehendak Bapa, kita juga harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah kita semua untuk mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai di balik kematian nanti kita akan menyesali kegagalan hidup kita selama di dunia ini. Tetapi biarlah di hadapan Tuhan kita diterima sebagai anak-anak Bapa di sorga yang hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita tenangkan hati kita. Tenangkan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih. Bapa sudah berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Dan saat ini kami harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Dan ketika kami melihat cara hidup kami selama ini, kami harus mengakui bahwa kami belum benar-benar hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Ampuni kami, maafkan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami saat ini ya Allah, untuk belajar hidup dalam ketaatan sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Roh Kudus Tuhan, tuntun kami, bawa kami, pimpin kami di sepanjang sisa umur hidup kami ini, supaya kami tetap ada dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya Bapa, sebelum usai dari saat teduh ini, hamba mau menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Bapa di sorga. Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan hamba percaya bahwa apapun yang anak-anak-Mu gumuli, semua itu tidak ada sesuatu yang terlewat dari pandangan mata Bapa di sorga. Tuhan tahu keberadaan hidup anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dan berbagai masalah hidup lainnya ya Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk sungguh-sungguh mau bertobat, mau hidup benar, mau hidup dalam kesucian kekudusan Bapa. Bapa tolonglah mereka semua. Bapa jawablah pergumulan anak-anak-Mu. Dan biarlah saat ini kami semua yang mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Bapa di sorga, kami boleh melihat pertolongan Tuhan itu akan datang kepada kami semua tepat pada waktunya. Sebab ketika kami berharap bersandar kepada Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih yang Maha Mulia. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.